Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Dwi Ramadan. Saya dari TE 2C, NIM saya 210 1033. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul RCM atau bisa disebut Reliability Centered Maintenance. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Reliability Centered Maintenance. Nah, sebelum itu, apa sih sejarah dari RCM itu? Nah, sejarah RCM itu berawal dari industri penerbangan Amerika pada tahun 1960-an yang menghabiskan biaya perawatan yang sangat tinggi. Pertama kali dikenalkan oleh Stanley Nolan dan Howard Heath pada tahun 1978. Sekarang ini digunakan pada berbagai bidang energi dan lain-lain. Nah, definisi RCM itu apa sih? Definisi RCM itu ialah metode untuk mengembangkan, memilih, dan membuat alternatif strategi perawatan efektif yang didasarkan pada kriteria operasional, keamanan, dan ekonomi. Nah, tujuan dari RCM itu mempertahankan fungsi sistem sehingga berkurangnya frekuensi kegagalan dengan cara mengidentifikasikan penyebab kegagalan dan kemudian memilih tindakan perawatan pencegahan yang paling efektif dengan biaya rendah dan dapat diterapkan. Lanjut, keuntungan RCM. Keuntungan RCM itu ada 7 di sini. Yang pertama ada efektif, yang kedua ada biaya maintenance yang lebih rendah dengan mengurangi atau menghilangkan proses maintenance yang tidak perlu. Yang ketiga ada mengurangi frekuensi overhaul. Yang keempat fokus pada peralatan yang kritis. Yang kelima mengurangi kemungkinan terjadi kegagalan fungsi secara tiba-tiba. Yang keenam meningkatkan kehandalan sistem. Nah, kekurangannya RCM itu ialah biaya awal yang tinggi, lalu pelatihan dan peralatan. Yang kedua, hasilnya tidak dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat. Nah, RCM itu butuh proses, tidak langsung jadi. Lanjut. Manfaat RCM. Yang pertama, mencegah terjadi korban jiwa, kerusakan properti dan lingkungan. Yang kedua, menekan pada kehandalan peralatan. Yang ketiga, menurunkan biaya perawatan karena berkurangnya kegagalan. Yang keempat, memperpanjang umur peralatan agar peralatan menjadi lebih baik dan awet. Nah, di sini ada komponen-komponen RCM. Di sini ada reactive maintenance, ada proactive maintenance, ada predictive maintenance, dan ada preventive maintenance. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, reactive maintenance itu maintenance yang dilakukan saat terjadi kegagalan fungsi. Preventive maintenance yang dilakukan sebelum sistem mengalami kegagalan dan untuk mencegah kegagalan fungsi yang terjadi. Lanjut, yaitu predictive maintenance, yaitu maintenance yang dilakukan menggunakan monitoring pada sistem untuk mengantisipasi kegagalan sistem. Lanjut lagi, yaitu proactive maintenance, melakukan pencarian dan memperbaiki penyebab-penyebab terjadi kegagalan fungsi untuk mencegah kegagalan yang sama terjadi kembali. Lanjut, sini ada prinsip RCM. Yang pertama ada function oriented.
yaitu memelihara fungsional sistem, bukan sekedar memelihara, tapi suatu komponen agar berfungsi sesuai dengan harapan. Yang kedua ada sistem fokus. Fokus kepada fungsi sistem daripada suatu komponen, yaitu apakah sistem masih dapat jalan atau fungsi utama jika suatu komponen mengalami kegagalan. Yang ketiga ada reliability centers. Mengetahui jenis kegagalan yang pernah terjadi dan perawatan yang pernah terjadi pada sistem selama sistem beroperasi. Yang keempat ada acknowledge limitation, yaitu menjaga agar kehandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan kemampuan yang didesain untuk sistem tersebut. Lanjut ada safety dan economic, yaitu mengutamakan keselamatan atau safety, baru kemudian untuk masalah ekonomi. Yang keempat yang selanjutnya ada failure unsatisfactory, yaitu kegagalan sebagai kondisi yang tidak memenuhi harapan atau tidak sesuai performa standar yang ditetapkan. Lanjut teks applicable, yaitu teks yang dikerjakan harus dapat menurunkan jumlah kegagalan atau menurunkan tingkat kerusakan. Nah, penggunaan RCM. Apa sih penggunaan RCM itu? Nah, penggunaan RCM itu ada di industri besar, di mana digunakan sistem atau peralatan yang kompleks, di mana kegagalan sistem atau peralatan dapat menimbulkan gangguan perekonomian, keamanan, dan risiko lingkungan. Contohnya, yaitu satu industri penerbangan, pembangkit listrik, perusahaan yang layanan publik, dan industri lepas pantai. Nah, mungkin segitu saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.